Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk Sobat Wiralodra semua memberikan informasi-informasi berkaitan dengan kampus Universitas Wiralodra. Nah, di episode kali ini kita sengaja panggilkan ketua program studi dari Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Wiralodra. Kita semua mencoba mencari informasi-informasi berkaitan dengan program studi Magister Hukum di Universitas Wiralodra. Langsung saja kita panggilkan Ketua Program Studi dari Magister Hukum Universitas Wiralodra, Bapak Dr. Tri Setiadi SH.MH. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mas Topan, alhamdulillah ya. Iya. Akhirnya diundang juga ke sini ya. Alhamdulillah nih Sobat Wiralodra, kita sudah langsung kehadiran tamu istimewa nih, Bapak Kaprodi dari Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Wiralodra. Kabar baik Pak? Alhamdulillah kabar baik. Nah, Sobat Wiralodra semua nih Pak, mungkin pengen lebih tahu berkaitan dengan Pak Tri. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oke, terima kasih Mas Topan. Nama saya Dr. Tri Setiadi, SH.MH. Saya dosen Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Wiralodra. Di mana S1 dan S2 saya alumni dari Unisba. Nah, baru doktoral saya dari Universitas Pajajaran, Unpad Bandung. Untuk tinggal sendiri berarti di mana Pak? Kalau saya di Indramayu itu di Bumek, Oh iya. Jalan Manggis. Tapi domisili sebenarnya Bandung saya. Oh iya. Kalau KTP. Iya. Berarti memang Pak Dr. Tri ini di Indramayu juga ada tempat tinggal, tetapi memang domisili Bandung. Nah, Sobat Wiralodra semua nih Pak, pastinya sekarang penasaran nih Pak, karena memang sudah kehadiran langsung atau program studi dari Magister Hukum, banyak yang ingin ditanyakan nih ke Pak Kaprodi. Pak, berkaitan dengan program studi hukum sendiri sudah berapa lama sih Pak di Universitas Wiralodra ini? Oke, untuk Magister Hukum kita mendapatkan izin operasional itu 8 Januari 2020. Oh, iya. Jadi dari tahun 2020 kita sudah mendapatkan izin untuk membuka atau menerima ya bahasanya mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru itu ada di angkatan 2020 itu sudah ada sekitar 15 orang. Kemudian angkatan yang kemarin 2021 ada kenaikan yang sangat signifikan yaitu 35 orang. Oh, iya. Berarti Alhamdulillah Magister Hukum sudah berjalan 2 tahun ini ya Pak ya. Jadi kurang lebih ya mungkin akhir tahun ini kita bisa meluluskan ya Pak ya. Betul, rencananya di September ini kita akan meluluskan lulusan pertama. MH kita ini. Berarti kalau dibilang nih Sobat Wiralodra mungkin program studi Magister Hukum ini program studi yang bungsu ya Pak ya, Betul, baru ya, baru. Karena memang kita sudah baru berjalan 2 tahun. Nah Pak, untuk berkaitan dengan akreditasinya sendiri nih Pak dari program studi Magister Hukum saat ini. Oke, untuk akreditasi untuk MH Magister Hukum memang kita belum terakreditasi. Iya. Tapi memang kita ketika mengajukan izin operasional kita sudah mendapatkan akreditasi minimal dari BAN PT. Di mana seperti kita ketahui akreditasi itu sekarang penyebutan atau penamaannya berbeda, yaitu sangat unggul, kemudian sangat baik dan baik. Nah, kita sudah mendapatkan akreditasi yang minimal yaitu baik berarti ya. Nah, itu tinggal prosesnya kita ajukan setelah 2 tahun ketika dari operasional tersebut. Betul, Pak. Jadi bukannya kita tidak ingin melakukan akreditasi atau belum melakukan akreditasi, tapi memang karena prosesnya saja yang belum 2 tahun. Nah, kebetulan Agustus ini adalah 2 tahun ketika izin operasional itu dikeluarkan. Nah, seketika itu juga kita akan mengajukan proses akreditasi. Oh iya. Semoga memang Pak apa yang kita harapkan semua bahwa program studi Magister Hukum ini bisa terakreditasi baik sekali ya Pak ya. Betul. Untuk tahun ini. Nah Pak, ini kan pastinya semua orang bertanya Pak, karena memang sekolah pascasarjana itu kan mungkin agak sedikit ya yang mengetahui kalau misalkan saya harus lulusan apa sih Pak memang kira-kira bisa masuk program studi Magister Hukum gitu. Oke, untuk Magister Hukum ini
kita sesungguhnya menerima semua dari disiplin ilmu. Karena kalau di Starta S2 itu biasanya kita nanti ada namanya kuliah martikulasi. Di mana di awal kita menyamakan persepsi dulu, misal kalau yang dari teman-teman atau dari lulusan dari non hukum misalnya. Nah, itu akan mendapatkan kuliah martikulasi, mendapatkan pembekalan, kemudian akan lanjut ke kuliah seperti pada umumnya. Jadi pada prinsipnya kita menerima dari semua disiplin ilmu yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya Pak ya. Berarti memang itu tidak menutup kemungkinan jadi untuk Sobat Wiralodra semua ya. Apalagi memang ketika ini teman-teman yang lulus dari Fakultas Hukum ya langsung bisa melanjutkan ke S2 Magister Hukum. Karena pada prakteknya angkatan pertama kita ada dari ekonomi, benar. Kemudian ada yang dari bidan, bahkan kebidanan pun karena kewajiban dia ingin mengetahui pengetahuan hukum terkait hukum kesehatan, dia tertarik juga ternyata masuk ke magister hukum. Jadi pada prinsipnya ya kita memang menerima semua dan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Berarti Sobat Wiralodra semua, jadi sekarang jangan ragu ya Pak ketika memang saya ini lulusan apa, takutnya tidak nyambung, dan tadi telah dijelaskan sama Pak Kaprodi bahwa memang nanti awal akan ada matrikulasi terlebih dahulu ya untuk semuanya. Nah Pak, berkaitan dengan konsentrasi pendidikan atau memang mata kuliah yang nanti akan diajarkan sendiri Pak untuk program studi Magister Hukum itu apa saja sih Pak? Untuk konsentrasi, kalau konsentrasi saya bicara corak dulu ya. Corak Magister Hukum MH kita, Magister Hukum Wiralodra ini bercorak internasional. Di mana konsentrasinya ada dua, yaitu pidana internasional dan hukum bisnis internasional. Kenapa kita mengambil corak internasional dan konsentrasinya pidana dan bisnis? Karena untuk menjembatani perkembangan zaman hari ini. Karena hari ini kita melalui jempol saja sudah bisa men-share informasi, terus kemudian bisa melakukan kesalahan lewat jempol ya Pak ya. Jempol saja kita bisa beli segala macam yang kita butuhkan hari ini. Berarti memang corak terkait itu hukum internasional. Nah, berkaitan materi-materinya Pak. Materi-materi yang ada dalam magister hukum tentu yang untuk update itu berkaitan dengan cyber law. Kemudian kejahatan bisnis. Nah, itu kan materi-materi yang hari ini sedang Contohnya kasus kripto. Itu kan ada di materi kita dan menjadi kekhususan kita yang akan kita bahas secara khusus. Karena ternyata memang termasuk dalam kejahatan bisnis misal. Bahkan kejahatan bisnis yang melampaui batas-batas wilayah negara. Berarti memang sangat banyak sekali juga ya Pak, memang selain memang hukum-hukum yang memang secara reguler dipelajari, ada juga yang memang materi-materi kekinian yang disampaikan di program studi manajemen hukum Magister Hukum ini ya Pak. Nah Pak, berkaitan dengan aktivitas mahasiswa sendiri sih Pak, itu biasanya untuk Magister Hukum itu kuliahnya jadwalnya seperti apa Pak? Kalau untuk hari perkuliahan kita ada di weekend. Weekend. Harinya Jumat dan Sabtu. Kalau Jumat itu dimulai dari jam 1:30 sampai dengan jam 5. Kemudian kalau Sabtunya kita full dari jam 8 sampai dengan jam 5. Jadi karena memang kita untuk menjembatani rekan-rekan yang dari bekerja. Karena pada prakteknya kan kalau yang magister hukum yang sudah bekerja banyaknya. Jadi memang hari Sabtu itu jadwal pemadatan dan memang dilakukan dari pagi sampai sore hari ya Pak. Itu dia Sobat Wiralodra, ketika memang Bapak Ibu sekalian ya khususnya bisa lulusan hukum terus kemudian lulusan dan lain sebagainya, ketika pengen masuk ke program studi Magister Hukum Universitas Wiralodra, berkaitan dengan waktunya itu hari Jumat dan Sabtu dengan jadwal tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kaprodi sendiri. Nah Pak, ini pasti orang berpilih atau memang melakukan pilihan. Kenapa sih Pak kita itu harus kuliah di Magister Hukum Unwir? Terkait keunggulannya nih Pak, barangkali mungkin bisa disampaikan, karena Sobat Wiralodra semua khususnya yang di Indramayu kan pastinya karena kita ini belum lama mungkin belum banyak juga yang mengetahui ya Pak. Jadi bisa disampaikan keunggulan-keunggulan dari Magister Hukum kita. Untuk keunggulan jelas kita ada di Indramayu. Tentu terdekat dibanding yang lain. Jadi para stakeholder yang ada di Indramayu, baik itu ASN, baik itu praktisi atau profesi,
yang memang ingin menimba ilmu atau menambah jaringan ataupun yang lainnya, ya faktor utama yang dekat jelas. Betul, di Indramayu sendiri ternyata sudah bisa menjawab tantangan tersebut, sudah membuka prodi magister hukum. Yang kedua tadi corak, dari corak kekhususan kita mengadop internasional, di mana ada pidana internasional dan hukum bisnis, yang hari ini tentu menjadi masalah-masalah yang update dalam dunia keseharian. Dan yang ketiga terkait akreditasi yang insya Allah, karena pada prinsipnya izin operasional saja kita sudah dapatkan dengan nilai baik tentunya. Nanti insya Allah akreditasi tentu diharapkan kita mendapatkan yang kalau bisa ya lebih dari baik itu. Bisa jadi unggul ya Pak. Betul. Jadi pada prinsipnya ya itu, kita sudah melaksanakan kompetensi, kita sudah mempunyai standar yang sama dengan magister hukum yang ada di lainnya, kota lain atau di prodi-prodi lainnya. Nah Pak, kalau berkaitan dengan mahasiswa yang sekarang sudah mungkin semester 2 dan 4 ya Pak? Betul. Itu kebanyakan memang terdiri dari unsur-unsur apa sih Pak yang sudah kuliah di magister hukum Pak? Ya menarik, tadi seperti saya katakan hampir semua stakeholder yang ada di Indramayu itu ada ASN, kemudian ada praktisi dari advokat, bahkan ada praktisi tadi kebidanan ikut juga karena ingin belajar hukum kesehatan ternyata. Kemudian ada dari pekerja-pekerja lainnya seperti dosen yang memang sesuai dengan peruntukannya, dia ingin melanjutkan studi. Dan tidak hanya dari Indramayu ternyata, mahasiswa kita ada dari Kuningan, kemudian dari Cirebon. Nah jadi ya untuk mahasiswa alhamdulillah kita banyak berbagai macam, terutama dari anggota dewan juga ada kita. Anggota dewan. Ketua dewan kita menjadi angkatan pertama di kita. Di magister hukum Unwir. Betul. Berarti memang alhamdulillah ya Pak, untuk angkatan pertama dan angkatan kedua di magister hukum Unwir sudah banyak sekali memang. Betul. Ya selain memang ASN, praktisi dan lain sebagainya juga sudah banyak. Nah Pak, ini berkaitan dengan harapan ya Pak. Ini kan karena memang mahasiswa baru akan kita buka dan sedang kita buka ya Pak untuk Sobat Viralodra semua. Memang ketika ingin melanjutkan, baik yang ingin menjadi dosen, terus kemudian apakah memang itu suatu keharusan ketika dalam proses apakah kenaikan jabatan dan lain sebagainya Pak, mungkin bisa disampaikan untuk barangkali Sobat Viralodra semua bisa bergabung ke Magister Hukum Unwir. Oke, untuk alumni terutama dari Fakultas Hukum, jadi sudah tidak perlu ragu karena di tempat kita pun sudah ada ternyata Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Viralodra. Jadi kalau yang memang mempunyai kelebihan baik itu pendanaan ataupun kelebihan kemampuan intelektual yang tinggi, ya mangga tinggal dilanjutkan saja ke Magister Hukum, tidak perlu jauh-jauh ke kota lainnya. Itu satu. Yang kedua untuk tadi teman-teman dari praktisi ataupun ASN tentu kami harapkan untuk bergabung dengan kita tentunya, karena kita Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Viralodra sudah mampu menjawab dengan terbukti berhasil mendapatkan izin operasional, dan insya Allah di bulan Agustus ini kita mendapatkan akreditasi yang baik tentunya, sehingga itu biasanya kan menjadi patokan bagi teman-teman yang sudah bekerja, apa sih akreditasinya, kemudian karena terkait dengan nanti kepangkatan mereka pada saat pengajuan. Betul, itu ya Pak ya. Mulai dari izin belajar sampai dengan nanti penyesuaian jabatan. Ya insya Allah itu saya jawab hari ini berkaitan dengan kompetensi atau kedudukan MH hari ini, ya insya Allah akan segera diakreditasi, karena memang waktu saja yang harus menyesuaikan dengan izin operasional yang sudah diberikan dari Dikti. Nah Pak Kaprodi, ini kan mungkin Sobat Viralodra semua pasti bertanya Pak, berkaitan dengan perkuliahan Pak, apakah memang itu 100% di ruangan ataukah memang seperti halnya S1 Pak, mungkin ada perjalanan meneliti dan lain sebagainya itu Pak? Nah ini yang menarik betul juga, dari Magister Hukum atau sekolah S2 itu tidak seperti S1. Yang sudah dilakukan kita jelas, kita kuliahan itu ada kuliah outdoor, di mana teman-teman mahasiswa yang merencanakan sendiri atau kita yang
merencanakan di suatu tempat. Kita sudah pernah melaksanakan contohnya di Kuningan dengan mengambil studi kasus yang di sana sedang misal kita bisa langsung ke sana, kemudian mengadakan kuliah outdoor namanya. Kemudian berkaitan dengan metode ya tentu S2 tidak seperti S1 yang hanya fokus, bahkan S1 juga sudah MBKM ya hari ini. Jadi sesungguhnya ya kita lebih fleksibel dari segi metode karena satu mahasiswanya sudah bergelar sarjana. Sarjana ya Pak. Jadi otomatis sudah enak kita tinggal mengarahkan, kemudian tinggal membimbing, kemudian untuk metode tadi ada outdoor, kemudian ada kuliah studi luar negeri. Ya karena sedang COVID, jadi ya mungkin itu kita tunda dulu. Sedang ditunda dulu ya Pak. Tapi untuk materinya tetap kita tugaskan kepada teman-teman mahasiswa walaupun dalam bentuk review literatur, walaupun tidak langsung ke sana, misalnya tidak langsung ke Singapura atau Malaysia, ya tetap tugasnya mah ya kita berikan untuk studi literaturnya. Jadi Sobat Wiralodra semua, Bapak Ibu sekalian ya yang memang sekarang masih memiliki rasa penasaran ketika kita pengen daftar Magister Hukum di Unwir, takutnya kuliahnya sama seperti halnya S1, itu tidak tadi yang dijelaskan oleh Pak Kaprodi bahwa sesungguhnya aktivitas kuliah lebih menyenangkan ketika kuliah di Magister ini karena memang banyak hal-hal yang memang dilakukan selain di aktivitas kelas juga dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah Pak, berkaitan dengan kerjasama sendiri Pak, program studi Magister Hukum seperti halnya yang S1 yang Fakultas Hukum itu kan ada kerjasama dengan stakeholder, apakah memang di program studi S2 juga ada? Ya, untuk kerjasama kan tentu kita ngikut dari universitas yang nanti turunannya kepada kita. Contohnya ya stakeholder dari pendidikan, perguruan tinggi, kita ngikut dari universitas yang bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Kemudian stakeholder di Indramayu, nah itu kita juga ikut kerjasama karena merupakan turunan dari MOU-nya, kita ke MOA agreement, kita pun sudah bekerja sama. Contohnya paling nyata itu kita bekerja sama dengan pemerintahan desa, di mana ya tadi sekaligus kita kuliah outdoor, kita memberikan penyuluhan hukum dalam tanda kutip ya penyuluhan hukum gratis kepada masyarakat desa. Contohnya kita terakhir itu Desa Cangkring. Di Candigi ya berarti? Iya betul, kita melakukan studi kuliah outdoor sekaligus penyuluhan hukum di sana sebagai tadi pelaksanaan atau implementasi kerjasama dengan stakeholder yang ada di Indramayu. Jadi terkait kerjasama dan langsung diimplementasikan oleh rekan-rekan mahasiswa juga Pak ya untuk aktivitasnya. Jadi sangat menarik sekali Sobat Wiralodra ketika kuliah di Magister Hukum dengan berbagai macam aktivitasnya ya Pak. Nah Sobat Wiralodra semua, saat ini pendaftaran mahasiswa baru Universitas Wiralodra sedang berjalan gelombang 3 mulai bulan Juni sampai bulan Agustus. Jadi untuk Sobat Wiralodra semua dan Bapak Ibu sekalian mungkin yang punya saudara dan adik ataupun memang keluarga yang memang berharap untuk dapat melanjutkan studi lanjut Magister khususnya di Universitas Wiralodra Sekolah Pasca Sarjana, kami membuka program studi Magister Hukum untuk Sekolah Pasca Sarjana Universitas Wiralodra. Jangan ragu untuk mendaftar di program studi Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Wiralodra. Nah Pak Kaprodi, ini yang terakhir mungkin Pak yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kaprodi. Ini kan kita sedang menunggu proses reakreditasi ya Pak. Harapan kita semua memang kita mendapatkan nilai sangat baik atau bahkan mungkin unggul. Biasanya Pak untuk yang sudah mungkin pengalaman dalam aktivitas di kelas nih Pak, untuk mahasiswa sendiri apakah di program studi magister itu ada perihalnya misalkan tugas-tugas yang memang disarankan kepada mahasiswa itu, apakah mungkin tadi kan ada yang pengalaman kuliah outdoor. Nah dalam hal itu ada tugas-tugas yang memang harus dilakukan oleh berbagai macam mahasiswanya Pak? Iya, untuk kuliah MH itu memang tidak seperti S1, bahkan lebih condong kepada setengah atau by riset ya. Jadi tugas-tugas itu memang kita lebih kedepankan karena perkuliahan itu juga memang tidak seperti S1 yang dimana dosen
ceramah, kemudian memberikan atau satu arah lah. Nah, kalau dalam S2 itu memang seperti dua arah, di mana mahasiswa itu diwajibkan, biasanya kita mewajibkan untuk membuat suatu paper, di mana paper itu kemudian dipresentasikan kepada di kelas itu, kemudian selain dipresentasikan di kelas itu dipublikasikan dalam jurnal, baik jurnal internasional, nasional ataupun lokal. Nah, itu alhamdulillah sudah kita implementasikan juga, walaupun jujur saja masih dalam tingkat jurnal lokal. Dan memang untuk Sobat Wiralodra semua ya, apa tadi yang disampaikan Pak Kaprodi ini berarti tugas-tugas juga di-upload berarti Pak ya, sebagai jurnal. Tadi sudah disampaikan juga ada yang lokal ataupun nasional ataupun internasional seperti itu. Nah, terima kasih Pak Kaprodi. Mungkin untuk sesi kali ini berkaitan dengan awalan ya, kita berkenalan dengan program studi Magister Hukum. Sekian terlebih dahulu. Mungkin ke depan kita bisa coba bertanya-tanya kembali berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di program studi Magister Hukum. Sobat Wiralodra semua, kembali kita sampaikan bahwa program studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Wiralodra saat ini masih membuka pendaftaran gelombang 3. Kami buka sampai bulan Agustus, jadi untuk Sobat Wiralodra semua bisa melakukan pendaftaran secara online di www.pmb.unwir.ac.id atau secara langsung di kampus Universitas Wiralodra di Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru di Gedung Rektorat lantai 1 atau langsung di Sekolah Pascasarjana Universitas Wiralodra untuk mendaftar. Dan jangan salah pilih program studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana ya Pak ya, untuk bisa kenal lebih jauh atau mungkin pengen tahu informasi lebih lanjut, nanti bisa mungkin ketemu sama Pak Dr. Tri ya sebagai Kaprodi nanti untuk Sobat Wiralodra semua. Mungkin itu saja terlebih dahulu Pak untuk sesi kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Kaprodi, Pak Dr. Tri. Terima kasih untuk kehadirannya di Mapedia Podcast. Sobat Wiralodra, jangan lupa tetap pantengin kegiatan kami berkaitan dengan informasi kampus Universitas Wiralodra di Mapedia Podcast di channel YouTube Universitas Wiralodra Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.